Baik, salam saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Masih bersama dengan saya Wendy Efridan Sasitumorang, dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar sekaligus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari yang telah kami lalui, dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami ingin belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan melalui pembelajaran dan perenungan firman Tuhan ini, kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, dan kami dapat mengerti untuk apa kebenaran firman Tuhan dinyatakan, untuk menegur kami dan menuntun kami kepada jalan kebenaran. Dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, salam saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal yang keempat ayat 11 sampai 16. Jadi pada beberapa teks ini saya mempelajari Kejadian pasal 4 ini secara sederhana, dan kita mempelajari secara doktrin dan juga kehidupan praktisnya dalam kehidupan orang Kristen. Kejadian 4 ayat 11 sampai 16 saya akan membacakannya di bawah satu judul perikop Kain dan Habel, ayat yang ke-11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. 13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. 14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Baik, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya memberikan sebuah tema, yaitu beragama tapi tidak bertuhan. Bagaimana maksudnya itu? Secara definisi, ya, secara universal kita mengerti beragama itu A dan gamma, ya. A dan gamma itu memiliki pemahaman ketidakkacauan, atau secara harafiah kita dapat memahami agama itu adalah keteraturan moral, ya, gitu ya. Nah, tapi tidak bertuhan. Saudara, kalau kita melihat di sini, setiap orang yang beragama itu memiliki keteraturan. Tapi bagaimana mungkin orang yang beragama tapi tak bertuhan? Apakah ada keteraturan? Ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika beragama tapi tak bertuhan, ini tidak menggambarkan keteraturan. Gitu. Kenapa? Inilah eksklusivisme teologi Kristen. Inilah keunikan teologi Kristen. Ketika orang beragama tapi tak bertuhan, maka keteraturan itu menurut dia. Menurut saya ini teratur. Menurut orang lain itu belum tentu teratur. Dan ini bersifat egosentris, egois, kepentingan diri sendiri. Itu. Jadi tidak ada keteraturan, atau yang dikenal dengan paham relativisme. Menurut saya benar, tapi menurut orang lain belum tentu benar. Jadi kaos atau kekacauan yang muncul. Nah, ini adalah konsekuensi logis dari orang yang beragama namun tidak bertuhan, gitu ya. Tapi saudara, mari kita melihat dalam Kejadian pasal 4 ayat 11. Di situ dikatakan, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Terkutuklah adalah bentuk kutukan umum tentang tanah, tapi kutukan itu bersifat eksklusif atau khusus bagi Kain. Khusus bagi Kain. Perhatikan, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah. Kenapa demikian? Karena di dalam Ibrani pasal 11, kita buka ya, Ibrani pasal 11 ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jelas itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Ia masih berbicara sesudah ia mati.
Apa bukti dari Ibrani pasal 11 ayat 4 itu? Kita melihat ini adalah orang martir pertama, kematian pertama ya, dalam catatan Alkitab, memperjuangkan iman, memperjuangkan kebenaran, atau hidup dalam kebenaran karena iman. Nah, Habel hidup dalam kebenaran karena iman. Kain cemburu atau marah gitu. Kain tidak berterima. Nah, jadi Habel adalah martir pertama yang mati karena iman di dalam catatan Alkitab. Saudara, kalau kita melihat darah orang beriman itu membuat Kain terkutuk dari tanah. Adam dalam Kejadian pasal 3 ya, terkutuklah tanah gitu loh. Tetapi Kain, terkutuklah engkau dari tanah gitu loh. Nah, jadi ini Calvin menjelaskan teks ini sebagai bentuk kehidupan Kain yang tidak ada kedamaian karena dia tidak bertuhan. Apa bukti bahwa Kain ini tidak bertuhan sementara dia berbicara kepada Tuhan gitu loh? Atau timpal balik, Tuhan berbicara kepada Kain. Tapi kenapa Calvin mengatakan bahwa Kain hidup tidak ada kedamaian atau tidak bertuhan? Saudara, mari kita perhatikan nanti secara sistematika atau secara berurutan ya, secara teratur. Poin yang berikutnya ya, saudara terkasih, Allah hanya ingin Kain mengakui kesalahannya. Yang kesalahan yang dibuatnya lalu Kain bertobat. Hanya itu saja yang Allah inginkan. Allah bertanya itu bukan karena Allah tidak tahu. Kita melihat ya, di ayat sebelumnya, ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Tapi dari ayat 9 ini dan seterusnya, Allah ingin melihat Kain itu mengaku dan bertobat. Tapi Kain tidak mengaku dan tidak bertobat. Mari kita perhatikan berikutnya lagi. Kita juga terkadang demikian. Kadangkala kita tidak mau mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Bahkan di ayat 13 kita melihat bagaimana Kain mengelak. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Kain tahu dia salah. Kain menyadari kesalahannya, tapi dia tidak mengaku. Lalu ketika dia tidak mengaku, Kain juga tidak berterima atas hukuman yang diberikan Allah. Hukuman itu terlalu berat gitu. Misalnya saya dan saudara, kita kedapatan berbuat dosa atau melanggar hukum-hukum moral gitu ya. Lalu kita akan dipenjara atau mendapatkan konsekuensi logis dari perbuatan kita. Lalu kita menyanggah, kita berkata, tidak terima gitu. Kenapa? Itu terlalu berlebihan. Seolah-olah seperti itulah kalimat Kain terhadap Allah. Tidak ada kegentaran sama sekali di dalam hati Kain. Tidak ada rasa bersalah lalu mengaku di dalam hati Kain. Saudara, inilah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Natur dosa itu menuntun manusia untuk terbiasa berbuat dosa dan tidak lagi mau mengaku di hadapan Allah. Tapi itu adalah manusia di luar Kristus. Mari kita perhatikan lagi poin berikutnya. Dalam hidup ini, orang yang beragama tapi tidak bertuhan adalah bukti kerusakan total ya. Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu yang dikenal dengan kerusakan total itu. Orang rusak total, terpisah dari hadapan Allah. Ada pemisahan antara manusia dan Allah, yaitu dosa. Tetapi itu adalah orang-orang yang di luar Kristus. Ketika orang sudah berada di dalam Kristus, maka terjadi pemulihan, terjadi pendamaian. Kristus itu menjadi pendamaian antara manusia dengan Allah. Dan orang yang sudah hidup di dalam Kristus tidak lagi hidup dalam dosa. Tidak lagi hanya menetap di situ saja, tidak. Tapi Kain kita lihat, dia menetap di dalam dosa itu, bahkan dia mencintai itu. Saudara, kita melihat lagi pada teks berikutnya, Kejadian 4 ayat 16, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Tadi saya mengutip pernyataan John Calvin, dia mengatakan bahwa teks itu menjelaskan bagaimana Kain tidak mendapatkan kedamaian, atau kita dapat memahami bahwa Kain hidup tanpa bertuhan. Dia hidup tak bertuhan gitu ya. Tapi dia beragama. Nah, agama ini adalah agama yang diciptakannya atau agama yang menekankan moralitas, tapi versi dia, bukan versi Tuhan gitu ya. Misalnya begini, ada agama yang memperbolehkan poligami terjadi. Kenapa? Ya, karena mau sama mau dan atas persetujuan istri gitu ya. Nah, di dalam iman Kristen itu tidak boleh. Itu adalah agama yang berdasarkan perspektif manusia, ajaran manusia, pemikiran manusia. Tapi atau istilah teologi memandang Tuhan dari sudut pandang manusia yang dikenal dengan antropomorfisme atau antroposentris ya.
Nah, tapi kalau dalam iman Kristen itu bersifat teosentris, berpusat kepada Allah, dari Allah gitu loh. Mencuri boleh demi kebaikan. Nah, itu adalah agama yang bersifat kemanusiaan, agama yang bersifat menguntungkan diri manusia itu gitu. Tapi dalam teologi Kristen tidak bisa demikian gitu ya. Atau istilahnya kehidupan digami gitu ya, menikah dengan dua perempuan untuk saling menguntungkan. Nah, di dalam teologi Kristen itu tidak diperkenankan, tapi agama-agama terdahulu itu diperkenankan. Kenapa? Karena itu bersifat manusiawi, kepentingan manusia itu sendiri. Itulah yang saya dapat tekankan, beragama tapi tak bertuhan, karena agamanya itu bukan bersumber dari Tuhan gitu ya. Setelah mari kita melihat lagi dari teks 16 ini, kita lihat Kain pergi dari hadapan Tuhan. Kata pergi dari hadapan Tuhan ini menjelaskan bagaimana Kain tidak hidup lagi dalam hadirat Tuhan, dan dia menuju tanah Non atau tanah yang melambangkan ketidakdamaian. Tidak ada kedamaian di tanah itu gitu ya. Saudara, saat jauh dari Allah tentu tidak ada kedamaian. Tapi Kain merasa bisa hidup damai saat jauh dari Tuhan. Nah, saudara, jangan sampai kita menjadi seperti Kain. Kita merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Saudara, kalau kita menekankan dalam kehidupan kita, saya bisa hidup tanpa Tuhan, itu sama saja kita memiliki pemikiran teologi atau pengajaran firman Tuhan, saya bisa masuk surga dengan perbuatan baik. Kenapa demikian? Karena saya mengusahakan diri saya sendiri. Tapi dalam teologi Kristen tidak demikian. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kenapa? Karena kita sadar kita sudah rusak total, punya natur dosa gitu. Tapi kalau kita sadar kita punya natur dosa, kita hidup dalam kasih Allah, kita menikmati dan menghidupi kasih Allah itu. Bukan seperti Kain, dia beragama, dia membentuk agama nanti pada fase berikutnya. Dia beragama tapi tak bertuhan. Kenapa demikian? Dia merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Dia merasa bisa kembali kepada kerajaan Allah atau ke surga itu dengan caranya sendiri, yaitu dengan berbuat baik mungkin gitu ya. Kan ada banyak agama yang menekankan perbuatan baik lebih penting, perbuatan baik bahkan bisa menyelamatkan diri sendiri ke surga. Ya berarti tidak butuh Tuhan gitu ya. Kalau diri kita sendiri bisa masuk surga, kita tidak butuh Tuhan. Tapi dalam teologi Kristen tidak demikian. Saudara, jadi Kain merasa bisa hidup damai ketika dia jauh dari hadirat Tuhan. Dan siapapun tidak akan bisa mendapatkan kedamaian ketika dia jauh dari hadirat Tuhan. Saudara, saya mau memberikan kesimpulan dari seorang anak Tuhan ya, yang bernama J.C. Ryle. Dia berkata, dari dosa Kain adalah dosa kesombongan. Jadi kalau saudara bisa berpikir membohongi Tuhan di dalam dosa kita, kita berbohong, itu sama dengan kita sombong. Lalu yang kedua, kalau saudara bisa berpikir bisa beragama tapi tanpa bertuhan, atau beragama tanpa hidup dalam tuntunan Tuhan, saudara itu sama saja dengan sombong. Lalu yang ketiga, kalau saudara bisa masuk ke surga atau ke dalam kerajaan Allah atau dalam kedamaian tanpa Tuhan, atau dengan standar saya dengan masuk surga dengan berbuat baik dari hasil pekerjaan saya sendiri, sama dengan kita sombong. Nah, saudara, Ryle berkata, kesombongan adalah dosa yang tertua dan yang paling umum dilakukan oleh kebanyakan orang. Tetapi kerendahan hati adalah anugerah yang paling mulia dan yang terindah di dalam Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan, dan kita harus belajar bagaimana kita hidup rendah hati di dalam Kristus, tidak sombong seperti Kain. Tuhan Yesus memberkati. Salam.